keuntungannya siapa yang meninggalkan dosa maka hatinya akan lembut, ya, raqqa. Ya, raqqa qalbuhu. Raqqa itu lembut, kemudian qalbun adalah hati. Wa man tarakal harama wa akalal halala saffat fikratuhu. Dan yang kedua, siapa yang meninggalkan yang haram kemudian memakan yang halal, maka saffat fikratuhu, maka ya pikirannya ya akan senantiasa jernih, bersih. Ya, lagi-lagi di sini kita diingatkan, diajarkan tentang potensi nikmat yang luar biasa yang Allah berikan di dalam lahiriah, di dalam batin seorang manusia. Kemarin kita berbicara tentang apa, Bu? Masih ingat nggak kemarin? Ya, apa tuh? Potensinya apa? Ada akal dan hawa nafsu. Ya, ini potensi lahiriah juga. Ya, nikmat yang Allah berikan di dalam lahiriah, di dalam diri manusia. Ya, ada akal, ada pikiran, kemudian ada hawa nafsu. Dan hari ini ya kita juga diingatkan kembali tentang bagaimana yang namanya qalbun, hati. Ya, kemudian juga fikrah, ya, pikiran. Ya, akal kita bagaimana supaya bisa baik, ya, qalbun ini bisa bersih, kemudian juga fikrah, pikiran juga bisa bersih. Dan kuncinya adalah tadi, ya, bahwasanya kita senantiasa meninggalkan yang haram. Ya, karena Rasulullah menjelaskan kepada kita yang senantiasa sudah kita pelajari di arba'in, ya, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Bahwasanya yang namanya halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Kemudian di antara dua perkara itu ada yang namanya syubhat. Ya, enggak jelas halal haramnya. Ya, enggak jelas juntrungannya. Nah, makanya Rasulullah mengingatkan famanittaqa syubhat ya faqad istabra'a li'ardihi wa dinihi. Dan siapa saja yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga dirinya dan agamanya. Ya, artinya bahwasanya yang harus dijauhkan bukan haram saja sebenarnya, tapi syubhat-syubhat juga harus ditinggalkan, dijauhkan. Ya, harta-harta yang enggak jelas juntrungannya, ya, yang udah enggak jelas halal haramnya. Ya, jadi ini sesuatu yang memang harus ditinggalkan. Ada haram, kemudian ada syubhat. Ya, man taraka dzunuba ya raqa qalbuh. Siapa saja yang meninggalkan adzunub, ya, dosa-dosa, kesalahan, kemaksiatan, ya raqa qalbuhu, maka hatinya akan bersih, ya, akan lembut. Ya, kemudian wa man tarakal haram wa kal halam saffat fikratuhu. Ya, siapa yang memakan yang halal, meninggalkan yang haram, maka akan bersih pikirannya. Ya, jadi ini selaras antara hati, ya, dengan pikiran. Ya, jadi para ulama kita ini berselisih pendapat, berbeda pendapat. Ya, jadi kalau manusia bergerak, manusia itu beramal, berperilaku, itu yang menggerakkan pikirannya dulu apa hatinya dulu? Ya, yang menggerakkan itu hatinya atau pikirannya? Ya, jadi hatinya dulu. Ya, kebanyakan para ulama membicarakan, menjelaskan bahwasanya yang pertama menggerakkan seorang manusia adalah hatinya dulu. Ya, hatinya, kemudian dari hati baru ke pikiran. Ya, makanya saya sudah jelaskan gimana ada pikiran kotor, gimana ada pikiran yang hasut, dengki, ya, gimana ada omongan yang jelek, omongan yang kotor. Itu karena bermula dari hatinya. Ya,
Jadi ketika ada pandangan, pandangannya ini pandangan yang penuh kedengkian karena pandangannya, matanya diikutkan dengan hatinya yang jelek, hatinya yang kotor. Ya, ketika ada omongan, ya ghibah, fitnah, semua, ya kenapa bisa timbul seperti itu? Karena lisannya diikuti dengan hatinya yang kotor. Ya, makanya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami dalam ibadah kepadamu. Yang menggerakkan hati manusia, tetapkanlah hati kami dalam senantiasa menyembah kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya. Jadi qalbun ini sangat penting.